Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita akan melanjutkan lagi di sini untuk menghubungkan 4 buah router seperti yang tertera pada gambar. Di sini saya kasih warna berbeda-beda di sini untuk membedakan antara gedung 1, kemudian gedung 2, gedung 3 dan gedung 4. Jadi ibaratkan di sini satu router ini adalah gedung pertama atau bisa kita sebut gedung A. Kemudian di sini gedung B, gedung C dan gedung D yang terakhir dengan alamat IP yang telah ditentukan di sini. Alamat IP yang ke bawah itu menggunakan IP kelas C dari 2.1, 3.1, 4.1 sampai 5.1. Kemudian yang ke samping atau ke antar routernya itu menggunakan IP dengan kelas A. Jadi untuk membedakannya itu biar mudah. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kita buat file baru, ini sudah saya simpan. Kemudian new. Kita tulis, kita simpan dulu ya, menghubungkan 4 router. Saya simpan di jaringan, menghubungkan 4 router. Nah di sini teman-teman, biasanya kita menggunakan router yang PT, tapi di sini kita menggunakan router yang 1841 yang ini. Soalnya saya coba menggunakan router yang PT itu kemarin mendapatkan beberapa kali kegagalan. Atau berarti ada yang salah ya teman-teman. Di sini agak saya kasih ke sebelah kanan. Untuk teman-teman kalau memasangnya udah bisa, kira-kira bisa langsung dipercepat saja video ini ya, karena ini cuman memasang perangkat saja. Jika sudah router, kita menggunakan juga switch. Switchnya boleh yang mana aja nih teman-teman ya, sama aja kalau switch, tapi saya coba pakai yang PT ini dulu. Jadi yang PT ini seperti ini. Dan untuk kliennya, untuk PC-nya itu teman-teman boleh berapa aja. Di sini saya contohkan menggunakan 2 PC atau 2 komputer dan 1 buah laptop. Ini bisa kita duplikat ya teman-teman ya, dengan cara di drag seperti ini, kemudian klik kontrol, tarik seperti ini. Nah, jadi di drag, kemudian kontrol, tarik, kontrol, tarik lagi. Nah, kemudian kita samakan posisinya agar sesuai dengan router atau switch yang ada di atasnya. Setelah selesai, jangan lupa disimpan ya. Kita hubungkan semua perangkatnya. Di sini dari PC ke switch dulu menggunakan kabel Stripe. Stripe di sini. Sepertinya cukupnya di bagian switchnya juga. Oh salah. Kita pakai yang ini. Nah, ke bagian ke routernya juga sama saja. Nah, saya menggunakan fast Ethernet 0/0 untuk ke kliennya. Jadi semuanya dari router nanti menggunakan fast Ethernet 0/0 ke bagian klien. Kalau dari PC dari bawahnya itu boleh menggunakan port berapa aja, sama aja. Kalau misalnya kita nyolokin di switch kan bebas tuh mau nyolokin di mana ya, boleh saja. Switch fungsinya untuk membagi, jadi boleh di mana aja. Ini kalau teman-teman mau nambahin lebih dari 3 perangkat boleh juga, jadi nanti di switchnya itu nambah LAN lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Dan untuk menghubungkan antar routernya itu nanti saya menggunakan yang ini, serial DTE. Namun di sini port serialnya itu belum ada teman-teman. Jadi kita harus menambahkan terlebih dahulu port serial di bagian router ini. Cara menambahkan port serialnya, kita klik di bagian router, kemudian PSIC, masih bagian PSIC, ini kita matikan. Kita gunakan HWIC2T. Ini ya, dimasukkan ke sini, hidupkan kembali. Lanjut ke router yang kedua, kita matikan, kemudian di sini HWIC. Ini salah nih teman-teman tadi ya. HWIC-nya dimasukkan, dihidupkan kembali. Router yang ketiga juga sama aja, ini dilepas, kita ngambil yang HWIC ini teman-teman. HWIC dimasukkan, dihidupkan kembali. Kemudian router terakhir dimatikan, HWIC ini, HWIC2T teman-teman ya, jangan lupa. Kemudian dihidupkan kembali. Kita hubungkan dengan menggunakan serial DTE yang ini. Kemudian kita gunakan di sini serial 0 ke serial 0. Kemudian dari serial 0/1 ke serial 0/1. Kemudian dari sini serial 0 ke serial 0.
Nah, untuk topologinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita beri IP atau kita konfigurasi alamat IP-nya dulu nih. Kita tandain di router-router ini IP-nya berapa saja biar nanti mudah untuk kita konfigurasinya. Biar kita tahu nih teman-teman, ini masuknya ke port berapa itu bisa disorotin di sini. Sorotin di sini ya. Nah, itu ada serial 0/0 di situ ya. Jadi di sini saya ibaratkan serial 0 gitu aja. Serial 0 IP-nya 11.0.0.2. Nah, berarti yang sebelah ini 11.0.3. Nah, seperti ini. Ini serial 2. Kemudian serial 0 ya. Terus yang ke sini itu serial 1. Ini saya copy. Di sini serial saya ibaratkan serial 1 gitu aja lah teman-teman, biar mudah. Kemudian di sini IP-nya 12.2. Serial 1 12.2 dan di sini 12.3. Setelah itu terakhir yang ini saya copy aja biar cepat ke sini. IP-nya 13.2 serial 0 ya, benar teman-teman. Kemudian di sini 13.3. Nah, seperti ini. Ini kita cek set. Nah, serial 0 benar teman-teman. Nah, ini IP untuk menghubungkan masing-masing routernya. Selanjutnya untuk IP yang ke bagian bawah itu saya gunakan IP untuk kelas C 192.168.10. Yang 10 lah, 2.1 2.1 di sini 3.1, kemudian 4.1, dan di sini misalnya 5.1 seperti ini teman-teman. Jadi 2.1, 3.1, 4.1, 5.1. Nah, di sini biar ke bagian bawahnya itu nanti memberikan IP-nya itu otomatis, biar banyak kita nggak ngasih IP satu-satu nih. Jadi biar secara DHCP server aja biar mudah. Kita tambahin server di masing-masing suite-nya, ditambahkan server. Ini tengahan ya, nanti nulis IP-nya nggak cukup. Ini port LAN-nya juga harus ditambah berarti ya teman-teman. Port LAN-nya karena cuma ada 4, kita tambah 1. Kemudian di suite kedua atau di gedung B itu kita tambah juga. Di gedung C ini karena suite ini portnya cuma ada 4 teman-teman, jadi harus kita tambah karena memang nggak cukup. Nah, seperti ini. Lanjut kita hubungkan server dengan suite-nya sama dengan menggunakan kabel Strike serial 0 ke ini. Ini server yang ini, betul ya, ini ada M-nya ya. Pakai servernya jangan pakai yang ini teman-teman, kita salah server nanti. Nah, yang ini servernya yang ini nih teman-teman. Strike Bapak Ethernet, Strike ke sini, Strike ke sini. Nah, untuk IP-nya berarti di sini 192.168.2.254 gitu aja, biar nggak ada yang sama sih. Terserah juga nggak apa-apa, ini yang penting dia harus berbeda sama yang lain dan harus satu network. Dengan IP yang ada di atasnya itu harus satu network teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan semua IP ini ke dalam, baik dalam router ataupun di dalam server. Tapi kita masukkan di dalam routernya dulu ya. Kita ke router yang ada di gedung A, yang ini ya teman-teman ya. Router yang di gedung A di sini. Ke bagian config. Kemudian yang ke bawah kan kita tahu tadi fast internet 0/0 ya. Kita hidupkan, kemudian dimasukkan 192.168.2.1. Kemudian yang kesana adalah serial 0. Ini berarti 11.0.0.2.
Nah, seperti ini betul sudah semua. Selanjutnya di router yang kedua. Router yang kedua kita ke bagian config, kemudian fast Ethernet 0. Masih sama teman-teman kayak yang sebelumnya. Itu 92.68.3.1. Kemudian serial 0-nya 11.3. Seperti ini. Kemudian serial 1 12.2. Ini 12.2, jangan lupa dihidupkan. Ini juga udah dihidupkan ya. Serial 0-nya juga udah dimasukkan IP-nya. Kemudian yang ini yang ketiga kita config, kemudian fast Ethernet 0/0, IP-nya 4.1. Kemudian yang ininya tinggal dihidupkan, kemudian ini IP-nya 12.3. Kemudian yang serial salah. Yang serial 0/0 ya teman-teman ya, ini 13.2. Yang ini teman ya, 13.2. Kemudian serial yang satunya hidupkan, ini 12.3. Nah sudah. Kemudian yang router terakhir, router yang keempat ini kita konfigurasinya dari sebelah sini ya, biar mudah teman-teman. Config fast Ethernet 0/0 dihidupkan, 92.168.5.1. Kemudian fast Ethernet 0/0-nya di sini menggunakan 13.3. Nah, untuk IP-nya sudah kita masukkan semua di bagian router. Selanjutnya kita konfigurasi server agar kliennya itu dapat IP dulu, atau teman-teman juga kalau nggak pakai server bisa. Jadi tinggal tambahkan IP-nya di masing-masing perangkat sesuai dengan networknya. Tapi di sini saya menggunakan server. Diklik servernya, kemudian ke bagian device, desktop dulu ya teman-teman. Kita masukkan IP-nya dulu, 92.168.2.254. Kemudian subnet masknya 1. Nah, kalau sudah pasti di bagian config di sini juga sudah terisi. Kita ke bagian service, DHCP. Kita pilih DHCP-nya fast Ethernet 0, kita hidupkan. Jika sudah dihidupkan ya teman-teman, langsung kita masukkan default gateway-nya, itu berarti dari atas ini default gateway-nya 92.168.2.1. DNS servernya biar kita kosongkan. Start IP misalnya kita start dari 3. Kemudian maksimal kliennya juga ada 3. Kalau sudah kita klik save. Oh salah ini teman-teman ya. Default gateway. Oh ini titiknya ada 2. Kita ke 1, kita save. Nah sudah. Kita cek di bagian PC-nya dia sudah mendapatkan IP DHCP atau belum. Nah 2.3 ya, sudah dapat. Versi kedua kita DHCP sudah dapat. Stop DHCP. Nah lakukan langkah yang sama ke ketiga router yang ketiga server yang ada di sebelah kanan. Mungkin videonya boleh di skip sama teman-teman atau dipercepat. Nah, langkahnya saya ulangi di sini. Ke bagian desktop kita masukkan IP-nya 92.168.2.254. Kemudian ini titik 1. Oh ini 3 ya teman-teman ya. 3.254. Ini berarti 3. Kemudian kita bagian service, DHCP on, default gateway-nya 1,
startnya misalnya dari ini, saya ambil dari 4, maksimalnya ada 3, save. Kita cek juga di bagian desktopnya sudah dapat IP. Kita pastikan dapat IP semua dulu ya teman-teman, biar mereka saling terkoneksi dulu. Lanjut ke server ketiga, kita masukin IP nya berarti 4.254 seperti ini. Kemudian ada service DHCP on, gateway nya startnya misalnya dari 4, maksimal kalinya 3. Jangan lupa di save teman-teman. Sudah, kita buat DHCP semua dulu PC nya ya. Ini kalau PC nya sedikit ya agak mempersulit atau durasinya nambah lama ya teman-teman, tapi kalau kalian punya PC banyak itu kan lebih cepat malahan kalau pakai DHCP server. Jadi kita sekalian belajarnya ini agak banyak juga ini ya. Ini 5.254. Service CP ini start IP nya dari 5 misalnya 3, save. Nah, langsung kita buat DHCP set biar dapat IP. Nah, jika sudah semuanya, kita coba mengirimkan paket. Tapi ini kita belum konfigurasi router ya teman-teman, artinya dia jika dari perangkat ini ke sini dia sudah terhubung, tapi kalau ke sini itu belum terhubung karena ya kita belum konfigurasi di bagian routernya. Selanjutnya kita akan konfigurasi bagian routernya. Di sini menggunakan 4 router dan saya rasa konsepnya itu akan sama saja dengan kita menghubungkan 2 atau 3 komputer, itu sama saja. Jadi kita coba konfigurasi dari router yang pertama. Kita akan konfigurasi dari sini. Kita ke bagian config kemudian static. Nah, jadi pertama kita hubungkan yang ini. Kita ambil networknya yang ini 192.168.3.1, berarti networknya 0 ya teman-teman ya. Masnya sama 0, next hopnya itu berarti yang ini nih 11.0.0.3. kita add. Nah, kemudian yang ini, kalau yang ini kita pindah yang ini 4.0. Nah, kalau ininya next hopnya itu tetap sama, yang ini tetap yang ini add. Nah, kemudian terakhir 5.0 yang ini ya, dan next hopnya itu tetap yang ini add. Nah, router di bagian konfigurasi di bagian router pertama sudah selesai. Kemudian kita konfigurasi di router bagian kedua, langsung static, masukkan IP nya. Ini kita menghubungkan yang sebelah sini dulu 2.0 berarti ya 2.0. kemudian next hopnya, kemudian maxnya ya, next hopnya itu berarti yang ini nih 11.0.0.2. sudah dipastikan benar semua, add. Kemudian kita menghubungkan yang ini, berarti ini diubah jadi 4.0. kemudian next hopnya itu yang ini nih 12.3. Nah, seperti ini teman-teman ya, add. Kemudian yang terakhir 5.0, next hopnya tetap yang ini, yang 12.0.0.3. Nah, jadi di sini ada 3 routing seperti itu. Kemudian yang ini juga sama saja, kita hubungkan dari sini dulu nih 3.0 static ya, 192.168.3.0 mas. Kemudian next hopnya berarti 12.0.0.2. Nah, seperti ini, add. Kemudian yang ini 2.0, next hopnya berarti tetap yang ini ya, add. Dan yang sebelah sana itu 5.0 dan next hopnya berarti yang 13.0.0.3.
kita klik add. Nah, tinggal router terakhir nih teman-teman, ya mudah konfigurasinya, tinggal nambah-nambahin ini aja, network sama netscope-nya. Kita mulai dari sini 192.168.2.0 subnet mask, kemudian next hop-nya berarti yang ini nih 13.0.0.2 add, kemudian yang 3.0 tinggal ganti aja ini 3.0. next hop-nya nggak usah diganti, tetap yang ini add, dan yang terakhir adalah 4.0 next hop-nya tetap yang ini 13.0.0.2 add 1, 2, 3. Nah, ini semua perangkat insya Allah sudah terhubung antara satu dengan lainnya. Coba kita melakukan cek koneksinya. Biasanya emang teman-teman dia agak menunggu prosesnya sedikit lama ya, karena di sini melalui routernya banyak, apalagi kalau kita langsung ping dari PC pertama ke PC yang sebelah sini, biasanya banyak gagalnya di situ. Kita coba satu-satu. Kita PC ini ke PC ini sudah pasti terhubung. Kemudian kita melewati satu router dari PC ini ke PC sini, masih progres. PC sini, nah sudah sukses ya teman-teman ya. Kita coba dari PC sini ke PC ke router yang ketiga, progres sekali. Nah sudah sukses ya teman-teman ya. Kemudian ke yang terakhir, progres, successful. Kita coba lihat alurnya. Ini kita start. Nah ini seperti ini teman ya. Kalau kita mau lihat alur dari pengiriman datanya itu semuanya mereka sudah terkoneksi, jadi semua sudah terhubung dari satu perangkat ke perangkat lain dengan menggunakan server. Seperti itu teman-teman. Nah di sini perangkatnya sudah terhubung semua. Kita sudah coba kirim paket dan hasilnya sudah successful semua. Jadi seperti itu untuk konfigurasi Cisco Packet Tracker dengan menggunakan 4 router. Baik teman-teman, terima kasih. Kalau kalian ingin belajar dari yang pertama menghubungkan 2 komputer, kemudian menggunakan 1 router, switch, wireless, menghubungkan 2 router, 3 router, dan 4 router yang video ini, boleh dicek di Sindikar TKJ YouTube-nya. Kemudian nanti linknya ada di deskripsi untuk video-videonya dari video 1 sampai video 10 ini kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi silahkan ditonton untuk belajar teman-teman semua. Terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.